Oke, selamat pagi Sobat Koperasi, Sinau bareng Sibakul Koperasi. Kali ini kita akan bersama dalam channel YouTube-nya Dinas Koperasi UMKM DIY ya. Teman-teman, Sobat Koperasi semuanya, perkenalkan saya Duyarko. Kali ini saya kebetulan menjadi hostnya ya. Jadi saya di sini ditemani oleh ini narasumber yang luar biasa ini di sini. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang dengan Bu Setio Hastuti sebagai Kepala Bidang Koperasi Dinas DIY ya, UMKM Dinas DIY. Lalu kali ini ada tamu yang luar biasa juga, namanya Bu Hutri ya. Ini dari Koperasi Sasuka ya Bu Hutri. Ya, luar biasa. Teman-teman, ini kali ini temanya kita akan membahas tentang koperasi untuk Gen Z. Wah, ini kan agak lumayan luar biasa berbeda gitu ya kan. Kenapa? Karena selama ini orang itu ngomongin koperasi itu biasanya wah itu kan untuk angkatan babi gue. Iya Bu ya. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam di mana-mana kan kebiasaannya itu. Udah branding itu. Iya, brandingnya kayak gitu. Nah, kenapa ini sangat spesial? Karena kebetulan juga di sini hadir Bu Tuti yang nanti akan bercerita tentang bagaimana sih pembinaan untuk Gen Z ke arah sana gitu ya. Bahkan ada istilah itu kalau di dinas itu gerakannya untuk koperasi modern ya Bu ya. Ada juga itu. Ya, lalu kita juga ada tamu ini dari Bu Hutri Sasuka. Ini kebetulan suatu koperasi yang mungkin sedikit berbeda. Kalau teman-teman selama ini kenalnya koperasi itu simpan pinjam ya. Nah, ini koperasinya kalau Bu Hutri ini tentang teknologi. Wah, kok ada koperasi teknologi? Nanti akan kita ulik lebih dalam lagi tentang itu. Sugeng Enjing Bu Tuti. Sugeng Enjing. Mbak Hutri. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sore. Nanti kalau nontonnya sore. Oh iya. Iya, baik. Oke, saya akan langsung nanya ke Bu Tuti ini yang sudah selama ini membina koperasi. Bu Tuti, saya sering dengar nih di dinas juga mengatakan ada koperasi modern. Nyon saya setahu saya kan koperasi itu kan sebenarnya kayak semacam kalau PT badan usaha, badan usaha PT CV gitu ya kan. Iya. Kan nggak ada PT CV modern gitu ya. Iya. Kenapa ini ada istilah koperasi modern? Mungkin Bu Tuti sakit menjelaskan Bu. Ini sebetulnya dulu itu adalah semacam program dari Kementerian Koperasi nama modern. Nah, kita kan tahu brandingnya koperasi itu seperti apa gitu ya. Seperti apa bahwa koperasi itu jadul. Kemudian tua, kuno, pinggiran, desa, pokoknya yang seperti itu gitu ya. Kemudian kalau tahu itu yang simpan pinjam uang yang mudah di situ. Itulah pemahaman koperasi, soalnya saya dulu juga seperti itu. Terus terang aja terus terang saya. Tapi setelah masuk ke koperasi ternyata banyak koperasi yang sudah istilahnya digitalisasi dan lain sebagainya, sudah ada itu memakai digital. Bahkan saya menjadi anggota koperasi yang punya mobile koperasinya gitu ya, mobile simpanannya itu ada di koperasi tersebut. Nah, inilah yang kita harus branding mungkin dari pusat itu, karena sebetulnya bisa nih modern, makanya disebutkan koperasi modern tadi. Saya berarti ini harus dimodernkan nih, padahal sudah ada modern. Bilang aja koperasi, wah gitu, tapi itu sudah berjalan modern itu kan lebih bagus gitu ya. Tapi ya itu tadi, ini kan untuk rebranding supaya ya harus di blow up modernnya itu, makanya ada kata-kata modern gitu. Ya, jadi padahal sudah koperasi, Ibu sendiri sudah jadi anggota koperasi yang sudah ada pakai mobile, ada pakai aplikasi gitu ya Ibu ya. Ya. Nah, Ibu selama ini yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi DIY untuk memperkenalkan koperasi modern, bahkan menyentuh, ini agak susah itu kan kadang-kadang menyentuh Gen Z itu Bu. Nah, itu selama ini yang program sudah dijalankan apa saja Ibu? Kami pernah misalnya ini di kelas mengumpulkan kopma itu pernah gitu ya. Karena saya sebetulnya
prihatin ini saya sedikit cerita tentang Kopma. Kan setiap kali mereka ada program yang sebagai kepengurusan baru gitu, biasanya kan mereka audiensi ke dinas. Terus bagaimana mereka audiensi pemahaman tentang koperasi gitu. Setelah itu saya tanya, setelah ini ada yang mau kerja di koperasi enggak gitu? Gak ada yang mau. Nggak ada. Orang yang masuk ke koperasi, ke Kopma itu tapi nggak mau bekerja di koperasi. Berarti pemahaman mereka koperasi itu ya segitu-segitu saja gitu loh. Nah, inilah yang saya mulai memperkenalkan. Ya alhamdulillah saya di bidang koperasi baru 3 tahun, tapi saya bertemu dengan 2 koperasi terbesar, koperasi sektorial yang terbesar di Indonesia, koperasi simpan pinjam yang terbesar di Indonesia. Ternyata pemikiran mereka lah yang berarti koperasi itu seperti ini. Saya belajar dari mereka gitu. Nah, ini pada saat saya tanya ke mahasiswa gitu ya, saya tanya ke mahasiswa, coba deh buka, saya sebut koperasinya terbesar enggak apa-apa ya, Kisel koperasinya dari Telkomsel ya, dari coba buka deh itu, lihat websitenya, terus dilihat mau enggak kerja di koperasi sekarang. Nah gitu deh, ternyata mau itu ya, mau, berarti kan pandangan mereka tentang koperasi itu masih usaha yang kecil, kuno gitu loh, padahal mereka Gen Z yang sudah di Kopma itu. Wah ini PR besar, saya tambah waduh ini PR besar sekali. Berarti kan saya harus mengenalkan koperasi-koperasi yang memang berteknologi ya, ini yang bekerja di teknologi ini pada mahasiswa gitu. Nah ini makanya terus terang saya ketemu Sasuka ini, wah kudu harus berhadapan dengan Gen Z nih gitu, karena ini sesuatu yang baru. Ya, koperasi Sasuka ini koperasi yang saya kenal satu-satunya, masih nggak tahu yang di luar sana ya, satu-satunya yang bergerak di IT, koperasi yang bidang usahanya IT. Nah ini nih yang harus diperkenalkan ini ke mahasiswa gitu. Oke. Wah, berarti mahasiswa ini untuk jadi walaupun kerjanya di Kopma atau dia aktivitasnya di Kopma belum tentu punya pemahaman yang luas tentang koperasi ya Bu ya. Nah, itu ternyata kenapa mereka nggak mau kerja di koperasi itu. Saya pikirannya itu tadi mungkin koperasi itu kan angkatan babe gue gitu ya. Jadulnya masih branding makanya perlu dikatakan Ibu Tuti bolak-balik harus bilang modern. Modern iya gitu. Jadi tadi kalau sudah lihat Diesel itu akhirnya pada mau untuk terjun ke sana aja. Iya, mau kerja di koperasi kerja gitu. Di koperasi. Nah, saya mau lari ke Mbak Hutri nih, kan sebagai koperasi modern, koperasi yang berbasis teknologi. Saya mancing satu pertanyaan aja dulu yang tadi terkait dengan yang sudah dijelaskan Bu Tuti tadi. Di koperasi Sasuka ada anak muda yang mau kerja di sana enggak ya? Gitu. Iya, ini jadi PR kita juga Bu. Betul. Untuk kita semangat sekali untuk merekrut para Gen Z untuk bergabung bersama kita, terutama untuk di bidang teknologi. Karena perkembangan teknologi ini sangat luas, sangat luar biasa, termasuk saat ini juga penerapan teknologi AI itu sangat perlu untuk Gen Z bergabung, memahami, karena AI ini akan menjadi pendamping kita di masa depan. Walaupun value-nya tetap dari kita sebagai human, namun AI akan tetap ada mendampingin kita. Sehingga sangat perlu sekali generasi Gen Z ini melek nih bahwa koperasi itu enggak jadul. Koperasi itu enggak angkatan babe gue tadi. Karena di Indonesia sendiri sudah ada beberapa koperasi anak-anak Gen Z sebenarnya, mungkin hanya belum terlihat luas. Ada di Jawa Timur itu ada koperasi games. Itu games itu berbentuk badan usahanya koperasi jasa multipihak, dan ini anak-anak yang suka ngegame. Mereka bentuk koperasi. Nah, di Yogyakarta ini kita gitu Sasuka sebagai teknologi provider untuk koperasi yang berbadan hukum koperasi, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih sebagai pionir bahwa kita merupakan sistem yang menggunakan penerapan AI untuk implementasi core system koperasi gitu. Jadi memang
Teknologi AI ini adalah pionir kita sejak tahun 2023. Jadi sebelum lama nih udah sebelum maraknya teknologi AI gitu sejak 2002-2003, dan pada saat itu juga sudah diresmikan oleh Pak Teten ke Kementerian Koperasi dahulu untuk kita launching biometrik wajah dan face recognition, bisa fingerprint dengan sistem pembayaran menggunakan wajah dan sidik jari dari Sasuka. Luar biasa ini. Boleh cerita sedikit, ini awalnya Sasuka berdiri dalam bentuk koperasi, terus jadi koperasi provider, badan koperasi provider. Ini ceritanya gimana sampai muncul seperti itu? Koperasi teknologi. Iya, betul. Iya, betul. Muncul ide koperasi bentuknya gitu bentuknya ya. koperasi kan. Nyuwun sewu ya Bu, kalau orang ngomongin teknologi kan biasanya badan usahanya kalau nggak milih PT ya CV. Ya, startup gitu ya. Ya, startup gitu. Betul. Karena kita memegang komitmen tentang prinsip koperasi, kolaborasi Bu. Kolaborasi, kemudian kita juga sharing community yang itu nggak ada di PT. SHU nggak ada di PT ya Bu. Betul. SHU nggak ada di PT. Jadi kita bertujuh, ini anak-anak muda, bertujuh orang, anak-anak muda. Saya masih muda ya Pak ya. Kita semua pencinta teknologi sebenarnya Bu. Walaupun kita punya background itu tidak di dalam teknologi. Ya. 7 orang ini ada yang backgroundnya seni, ada yang backgroundnya teknik mineral, ada yang backgroundnya kedokteran, ada yang backgroundnya kesehatan juga termasuk saya. Namun karena saat ini saya konsis, ini saya nih sudah pakai baju Sasuka teknologi. Akhirnya saya melanjutkan studi lagi di bidang teknologi. Jadi untuk Gen Z nggak ada kata terlambat loh Pak. Nggak ada kata terlambat gitu. Jadi saya sekarang sedang mempresentasikan Sasuka sebagai koperasi teknologi, maka saya akan mengimplementasikan diri saya sebagai seorang yang insan teknologi, dan mohon doanya 2 tahun ke depan lulus dengan baik sebagai IT konsultan gitu. Luar biasa. Iya. Jadi baru menempuh studi lagi. Memperdalam. Jadi buat anak-anak Gen Z jangan khawatir gitu. Background saya seperti ini, apakah saya bisa bekerja di koperasi seperti itu ya Bu? Tentu tidak. Intinya tuh bagaimana kita mau belajar lagi, mau mengembangkan diri, mau adaptasi. Nah di situ kita akan menemukan jalan. Termasuk koperasi Sasuka ini juga 7 orang ini dengan latar belakang yang berbeda, namun mencintai teknologi. Kita buat sistem awalnya hanya untuk anggota kita. Ya, awalnya hanya untuk anggota kita. Kita buat sistem, kemudian aplikasi di mana di situ kita bisa berbagi SHU secara real time. Kita kemudian juga anggota juga bisa berpartisipasi untuk membuat suatu unit usaha. Kalau di koperasi ada unit modal penyertaan ya Bu ya. Nah, di kita ada di aplikasi kita juga ada, dan anggota bisa berpartisipasi untuk membentuk suatu unit usaha dengan kolaborasi. Kemudian hasilnya nanti dibagikan secara real time juga. Nah, itu pertamanya ada di koperasi kita. Sehingga pada tahun 2020 kita diundang kementerian 2020-2021 untuk mengenalkan sistem kita. Pada saat itu ada di kementerian, di Smesco ada kegiatan pengadaan barang jasa dan pemerintah. Dan ini pasti yang diundang tuh perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya, PT, CPCV gitu. Betul. Nah ini ada nongol lah kita, koperasi Sasuka yang mengenalkan sistemnya gitu. Paling ujung sendiri dan koperasi sendiri. Dan itu kita dilihat oleh Kementerian Koperasi, kemudian diminta presentasi, audiensi, sampailah kita juga dibawa ke tingkatan untuk mengikuti kegiatan juga dengan beberapa kementerian. Ada 5 kementerian waktu itu, ada Kementerian Koperasi, kemudian Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, kemudian Kementerian BUMN juga, semuanya ada. Saya ingat sekali waktu itu Pak Teten, Pak Sandiaga Uno, Bapak Erick Thohir itu datang ke kita, dan kita mereka kaget, ini ada koperasi berbadan hukum teknologi provider gitu. Akhirnya kita diminta masuk ke IDEXCOP zaman dulu ya Bu ya. IDEXCOP kita masuk, dan kita dikasih tantangan nih sama kementerian bahwa kalian harus mengimplementasikan sistem kalian ini ke seluruh Indonesia.
gitu. Wow, luar biasa. Gitu. Akhirnya kita pulang dari Jakarta, kita rombak sistem, kita bangun sistem bagaimana kita membuat digital ekosistem koperasi. Jadi kolaborasi antar koperasi yang kita bangun, ekosistem ini yang kita bangun. Kayak sejak 2021 dan pengembangan sampai sekarang, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Kita kolaborasi dengan beberapa koperasi, baik itu pemerintah, juga partner-partner lainnya, sehingga terbentuk sekitar hampir 200 mitra kita yang menggunakan sistem kita, dan ini jaringan ekosistem digital tadi sudah terbentuk seperti itu. Misalnya contoh sederhana, di Solo itu ada koperasi taksi, itu Kosti Solo itu menggunakan sistem kita. Betul. Kemudian di Bali ada koperasi petani, para petani produsen petani nih, mereka menggunakan aplikasi kita. Kemudian ada di Sumatera, di Kalimantan. Kalau yang di Kalimantan ini kita akan buat proyek besar untuk koperasi, induk koperasi beserta anggota-anggota mitra-mitra koperasinya. Jadi ekosistemnya benar-benar terbentuk. Jadi misalnya nih ada koperasi dari Bali main ke Jogja, kemudian mau ke Solo, mereka butuh transportasi, mereka cukup buka aplikasi mereka akan kepanggil koperasi taksi tadi, seperti itu. Kemudian di marketplace kita, e-commerce kita itu juga sudah terbentuk ekosistem. Jadi walaupun nanti anggota mitra dari Kalimantan yang menggunakan sistem melihat produk di Jogja, mereka juga bisa transaksi gitu. Bahkan kalau mitra kita di Jogja ini kita siapkan e-commerce untuk koperasi-koperasi produsen, koperasi kria, seperti Decomaker kalau di Jogja ya Bu ya. Nah itu juga e-commerce yang sampai keluar, transaksi keluar juga bisa, luar negeri juga bisa gitu. Jadi emang intinya Sasuka ini adalah bukan hanya sekedar platform digital, tapi Sasuka ini adalah integrasi koperasi, sistem model bisnisnya sehingga menjadi satu kesatuan dalam platform dan menjadi integrasi ekosistemnya kita bangun. Jadi membangun ekosistem betul, dalam bentuk digital ya, luar betul. biasa. Ya semoga kalau di luar itu mungkin Gen Z boleh cari tahu ada Mondragon. Iya, betul. Ada Barcelona, semoga mimpi kita juga bisa seperti itu. Ini yang saya penasaran ini. Kenapa awal-awalnya kok ayo kita bentuknya koperasi anak-anak muda kan senangnya startup itu ya. Kenapa siapa yang memahami koperasi yang awal-awal itu siapa? Jadi saya yang tanya. Awal mulanya tuh memang bermaksud perusahaan ya Pak PT. Namun karena prinsip kita tadi berbagi, nah itu kan akan ditentang sama OJK Bu. Kalau bentuknya PT, itu tidak ada, itu menyalahi aturan, betul, menyalahi aturan untuk pembangunan perusahaan perseroan. Beda sama koperasi. Kalau koperasi kan kita punya prinsip koperasi ya Bu ya. SHU, pembagian SHU tadi, pembagian kerjasama sesama koperasi tadi, unit modal penyertaan untuk anggota, dan itu hanya ada di koperasi. Sehingga kita konsultasi ke OJK, kita konsultasi ke dinas perdagangan, dinas koperasi, maka akhirnya terbentuklah koperasi tadi. Awalnya kita koperasi konsumen. Koperasi sebelum ada koperasi jasa multipihak, ini kita koperasi konsumen. Namun karena kita role model bisnis kita adalah teknologi, maka kita mempunyai pendiri-pendiri yang IT ini Bu, termasuk saya juga dan teman-teman. Itu kita setelah alhamdulillahnya sejak tahun 2022-23 itu pemerintah terutama Kementerian Koperasi mengeluarkan koperasi jasa multipihak. Nah mungkin ini jadi PR Dinas Koperasi untuk memperkenalkan ke generasi muda, anak-anak Gen Z bahwa ada loh jenis koperasi multipihak. Nah ini yang akan melindungi para pendiri-pendiri koperasi seperti startup. Namun badan hukumnya adalah koperasi gitu. Jadi mau narik investor ada persentasenya, bagian investor, bagian pendiri ada persentasenya, bagian anggota ada persentasenya, bagian konsumen ada persentasenya. Sehingga si pendiri ini tetap kokoh dilindungi oleh persentase yang memang di bagian jasa multipihak gitu. Jadi sebetulnya lewat koperasi ini Gen Z itu bekerja di perusahaan miliknya sendiri. Betul, gitu. Itu yang harus ini. Perusahaan itu. Jadi kan selama ini kan anak-anak bekerja dari invest yang lain. Kalau startup diinvest, kita bekerja untuk memberikan keuntungan pada ini. Kita hanya digaji. Kalau ini kan di koperasi itu kita pemilik itu loh, itu yang. Nah ini saya mau nanya ke Ibu nih. Mungkin beberapa generasi muda ini kan nggak tahu
prinsip koperasi yang mungkin mereka nggak tahu perlu kenal itu apa sih Bu sebenarnya, menariknya prinsip-prinsip koperasi itu seperti apa? Ya itu sebetulnya kebersamaan ya, kemudian bagaimana SHO kekeluargaan intinya itu ya. Jadi kalau saya memahamkan ke generasi yang muda ya, kalau kita bicara dengan ini, saya hanya pada kalau prinsip A, B, C mereka jadi hafalan ya. Terus hafalan. Itu biasanya saya rangkum dalam ini loh, kamu itu pemilik. Ini nih di sini kekeluargaan kebersamaannya, kamu dapat bagian dari ada sharing profitnya di situ. Jadi kan anak-anak sekarang, aku dapat apa? Itu yang pertama, mengerjakan satu saya dapat apa itu. Nah, makanya itulah yang saya dengan bahasa mereka itu saya menjelaskannya tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi dengan bahasa mereka. Jadi gitu, kalau dalam badan hukum CV, PT atau startup ini nggak akan kedapatan ya Bu ya. Kalau dalam koperasi artinya untuk mereka sendiri yang mereka usahakan dan mereka dapat hasilnya. Dan bisa berkolaborasi. Ya bisa berkolaborasi. Berarti kalau tadi saya suka ada istilah unit bisnis lagi, artinya itu kolaborasinya bisa berkembang banyak lagi. Betul. Oke, nggak ada batasnya berarti ya? Betul. Wah, kecuali simpan pinjam ya. Karena kalau koperasi jasa multi pihak berarti mereka punya unit usaha di luar simpan pinjam gitu. Karena kalau koperasi simpan pinjam badan untuk perizinannya berbeda sendiri. Gitu. Jadi tidak bisa menyelenggarakan simpan pinjam ya. Jadi ayolah Gen Z gitu. Koperasi itu nggak muluk-muluk tentang simpan pinjam gitu. Koperasi bisa dalam bentuk apapun gitu. Badan hukumnya koperasi dan lebih seru dijalaninya gitu. Ini saya boleh cerita lagi Pak? Boleh, monggo, silakan. Nah, untuk anak-anak Gen Z di koperasi ini tuh bahkan bisa go internasional gitu ya. Gitu. Terutama yang sampai go internasional agak nanti Mbak. Okay. Saya mau nanya ke Bu Tuti dulu. Boleh, siap. Bu Tuti, sebenarnya kan Ibu sudah menjadi kepala dinas kepala bidang koperasi di DIY ya. Jadi sebenarnya tantangan untuk membina kaum muda ngenalin koperasi itu tantangan paling besarnya apa sih Bu? Brand tentang koperasi sekarang ini. Brand tentang koperasi. Ya itu yang saya alami. Saya brand koperasinya gimana? Oh betul. Mas Arko taunya gimana brand koperasi? Brandnya koperasi. Ya saya taunya koperasi itu simpan pinjam jadul. Iya. Apalagi Nyon Sewu kalau ngomongin koperasi, bayangan saya itu kan pengurusnya bapak saya gitu. Itu tantangan terbesar. Itu masih seperti itu. Ya saya lihat misalnya di Kopmas satu universitas kasih pojok belakang itu nggak kelihatan, nah itu kan. Padahal itu sebetulnya koperasi itu kan kawah candera di muka untuk mereka membangun entrepreneur, menumbuhkan entrepreneur di mahasiswa. Ya, betul. Kan seperti itu, tetapi mesti di pojok belakang nggak tahu di mana kantornya gitu. Nah ini sebetulnya permasalahan terbesar itu adalah brand koperasi yang dulu-dulu gitu sehingga kita harus mengubah itu semua, mengubah mindset. Bagusnya koperasi ini kalau misalnya di PT gitu saham terbesar itu yang menentukan arah kemana gitu kan. Betul. Kalau di koperasi misalnya saya punya 1 juta, Mas Arko punya 100 juta, Mbak Hutri punya 200 juta, di situ simpanannya satu kepala tetap satu suara. Itu kan seperti itu. Betul, keputusan tertinggi tetap di rapat anggota. Itulah yang harus ditanamkan ke anak-anak muda. Sekarang anak-anak sekarang kan senangnya dia bekerja ke orang, ada modal dari orang terus bekerja gitu ya. Ini startup kan, itu startup ini. Kemudian juga IO itu anak muda. Saya tanya, itu punya IO ini punya kamu enggak? Saya sok iseng gitu. Itu punyanya lah. Kenapa enggak bentuk koperasi saja? Isengnya. Betul. Kan mereka simpanan seperti urunan lah iuran gitu ya, simpanan pokok, simpanan wajib berapa, punya modal buat IO bareng-bareng. Itu bisa multi pihak juga itu kan. Ini bahkan anggotanya adalah bisa para owner pemilik IO menjadi anggota koperasinya mereka bisa. Itu loh, ini yang
perlu dibangun ini. Jadi rebranding ternyata jauh lebih sulit. Seperti kalau kita punya bangunan yang sudah tua harus merobohkan dulu terus kemudian bangun. Beda kalau membangun baru ya. Brand lama inilah yang membuat sulit semuanya. Soalnya buat saya juga kadang kalau kepikiran kalau namanya istilah koperasi, apalagi kalau tadi Ibu bilang dari kampus, dari sekolah, bayangan saya koperasi itu cuma tempat untuk jual beli alat tulis di sekolahan. Ya zaman dulu ya zaman Pak dulu ya. kan kayak gitu. Iya, Oh itu betul. di koperasi. Ternyata itu kan ya pendidikan yang tidak terasa ya, tidak apa ya. Itu kan Jadi melekat. Koperasi itu harus jualan itu ya. Kayak gitu. Koperasi kan harus jualan. Nggak tahu kalau koperasi ada jasa, IO, Ada gitu. pemasaran. Jadi koperasi itu Pak Arko, Gimana? dia ada koperasi simpan pinjam itu sendiri, ada koperasi pemasaran, ada koperasi produsen, ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, dan ada koperasi jasa multi pihak gitu. Oh jadi koperasi jasa dan koperasi jasa multi pihak ini berbeda Sedikit sendiri. berbeda. Oh Ya, koperasi multi pihak itu bisa macam-macam ini. Multi pihak. Ada beberapa pihak. Ada beberapa gitu. pihak di dalamnya seperti para pendiri tadi, Ya. investor, anggota, konsumen, ataupun mitra-mitra di luar itu juga bisa. Oke, wah ini para sobat koperasi mungkin perlu tahu tentang koperasi multi pihak ya. Jadi kalau boleh saya bertanya mungkin ke Bu Titi atau ke Mbak Hutri sebagai praktisinya ya, koperasi multi pihak ini berarti hampir sama kayak mungkin PT gitu ya. Kalau PT kan ada pendiri, terus nanti ada orang yang masuk ke investor, masukin saham gitu ya. Kalau koperasi multi pihak kayak apa mungkin? Jadi gini ya, yang contoh mudahnya itu misalnya di klub sepak bola. Oh ya. Kan ada pihak, kalau setahu saya pihak penonton, pihak pemain, pihak investor. manajemen gitu. Nah, atau mungkin di misalnya di perusahaan ojol misalnya. Kalau itu dibentuk koperasi bukan multi pihak, nanti suara dari manajemen akan kalah dengan yang ini. Makanya akan diberi pihak yang ini motor ya, pihak mitra, kemudian pihak manajemen, pihak apalagi lagi itu. Nah, dari sini bedanya kalau di rapat anggota yang koperasi biasa itu satu kepala satu suara. Kalau ini Persentase suaranya berbeda. masing-masing pihak itu mempunyai Persentase. masing-masing pihak itu mempunyai, kalau itu sama suaranya. Ya. Tapi ini wakil dari pihak satu pihak itu loh. Soalnya kalau diorangkan kan yang 1.000-an 19 orang itu kan jadi nggak imbang. Nah, makanya ini biar imbang, ada pihak A, pihak B, pihak C. Ini yang ada satu suara, itulah yang rapat. Wah, luar biasa. Gitu. Nah, sobat koperasi ini perlu diulik, mungkin nanti siapa tahu kita teman-teman Gen Z, teman-teman di luar sana mau bikin koperasi, ada istilah koperasi multi pihak. Nah, sekarang saya mau nanya ke Mbak Hutri. Awalnya memilih koperasi Sasuka ini awalnya kan dulu konsumen gitu, terus pindah menjadi koperasi multi pihak. Nah, ini kenapa keputusannya mengalihkan menjadi ke multi pihak gitu ya? Ada pembelajaran dari mitra-mitra kita di luar tentang koperasi yang sebelumnya belum menggunakan multi pihak. Ini contoh koperasi transportasi. Saat itu belum menggunakan multi pihak, jadi ketika suara dari para pendiri ini tadi kalah dengan anggota tadi Bu, kemudian anggota yang memimpin koperasi menjalankan manajemen koperasi namun tidak mengetahui basic bagaimana mengelola koperasi tersebut, akhirnya koperasinya tidak berjalan. Nah, kenapa kita pindah menjadi koperasi jasa multi pihak dari konsumen itu tadi? Karena kita menjaga para pendiri tadi agar ruh dari koperasi Sasuka ini tetap berjalan, bisa sustainability sampai kalau bisa selamanya gitu. Wow, gitu. luar biasa. Di balik kita punya juga bagian dari pihak investor, pihak anggota, pihak konsumen, bahkan juga kita punya mitra-mitra kita, official partnership kita juga gitu. Jadi lebih enak jalaninya ya Bu ya, gitu. Tidak terlalu kaku, tidak terlalu baku gitu seperti yang lainnya gitu. Badan hukum koperasi itu sebenarnya
menyenangkan. Iya, menyenangkan itu Iya, ya. iya. Tapi ini brand sekali. brand tadi Balik lagi ke brandingnya ya. Iya, Makanya bolak-balik dinas ini selalu menyuarakan koperasi modern gitu. Iya, harus modern ya. Harus modern. Iya. Ya. Oke, saya dengar-dengar Sasuka juga mau ada perjalanan mengikuti sebuah lomba ke luar negeri. Mungkin boleh diceritakan Mbak Putri. Ya, betul. Ini apa ini? Ini yang menariknya tentang koperasi yang Gen Z harus tahu. Ini. Bahwa di luar sana itu koperasi anak muda itu sangat luar biasa. Baik itu bahkan saya sangat terkesima gitu ya, ada koperasi di Palestina di tengah gempuran Negara yang sedang perang ini punya koperasi. Koperasinya anak muda lagi. Yeah. Dan mereka tetap bertahan. Wow, luar biasa ya. Sasuka pada tahun ini juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti COPIX di Asia Pacific Youth Summit Kooperatif di China di Hangzhou. Ini diselenggarakan oleh International Cooperative Alliance se-Asia Pasifik. Dan ini sudah dijalankan sejak bulan Juni. Seleksi segala macamnya sampai akhirnya kita masuk ke 10 besar di bulan Juli kemarin. 10 besar finalis dari beberapa negara, dari sekitar 20 negara. Kemudian kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa yang akan PIX nanti ada 3 negara. Yang pertama itu Sasuka, kemudian yang kedua itu dari Palestina, kemudian yang ketiga itu dari India. Nah ini anak-anak muda. Berarti cuma 3 negara? Yang pitch-nya ya, nanti luar biasa. yang 10 finalis ini karena ini ya sudah terseleksi tadi. Betul, kita sudah seleksi itu sejak bulan akhir Mei, kemudian Juni itu udah mulai seleksi sampai akhirnya nanti pada bulan September kita akan fix di China. Jadi ini forum memang dikhususkan untuk anak muda. Betul. Ini adalah forum namanya juga Asia Pacific Youth Summit gitu. Jadi anak-anak muda yang cinta koperasi gitu. Dikhususkan koperasi. Betul, khususkan koperasi luar gitu. Biasa. Jadi anak-anak muda yang punya gagasan, punya konsep, punya ide tentang koperasi, bagaimana pengembangan koperasi. Nah, ini forum ini udah lama berdiri? Sudah lama sekali. Ini setiap 2 tahun sekali sebenarnya ada. Setiap 2 tahun sekali ada kegiatan. Cuman tiap tahun beda-beda tema. Kalau 2 tahun yang lalu itu tentang green sustainability gitu, tentang 4G DGS gitu. Jadi kita belum bisa masuk. Nah, pada tahun ini kesempatannya itu adalah temanya adalah tentang teknologi AI. Jadi penerapan teknologi AI di koperasi. Pas banget sama Sasuka. Pas banget sama Sasuka gitu. Makanya kita berani, ayo kita maju gitu. Karena udah punya pengalaman. Betul. Karena Sasuka sudah berjalan sejak tahun 2020 penerapan teknologi dan penerapan AI di sistem kita sudah kita jalankan. Kalau kemarin ngomongin green energy-nya mungkin belum ya kan? Belum. Sekarang pas banget tahun ini gitu ya. AI ya, sedang teknologi menguasai tentang itu. AI gitu. Betul. Nah, yang diunggulkan dari Sasuka yang nanti untuk menjadikan itu presentasi, mungkin boleh cerita sedikit. Oke, baik. Nanti ketika di China, saya dan tim saya, ini saya membawa anak muda ya, Youth Summit gitu. Saya juga masih muda ya Pak ya. Gitu. Walaupun sudah di ambang-ambang terakhir loh Pak. Ibu langsung Masih muda. Ya. Jadi saya sangat berharap anak-anak Gen Z terutama di Yogyakarta itu mau bermain ke Sasuka gitu ya. Kita mau kolaborasi gitu, mau belajar tentang teknologi maupun tentang koperasi. Makanya gitu Sasuka itu menggalakkan juga untuk kerjasama dengan koperasi-koperasi mahasiswa. Juga monggo kita terbuka sekali. Kenapa? Karena koperasi itu saat ini sangat membutuhkan Gen Z bener Bu. Saya merasakan itu sendiri Pak gitu. Ini ya bisa saya fasilitasi. Itu langsung dapat fasilitas dari Saya Ibu merasakan sendiri ini. Pak. Ya. Jadi ketika diminta untuk ketika saya mengisi form untuk ikut lomba tuh Bu, batas usia terakhir tuh 35. Saya mendaftar saat bulan Juni, ya masih 35. Nah, Agustus nanti saya 36, Pak. 17 Agustus nanti saya 3. Jadi bener-bener miris tuh Bu. Pas banget. Saya cari tim saya yang muda, ya itu saya bawa 1 orang akhirnya 1 orang. Makanya kita kekurangan Gen Z. Jujur kita kekurangan Gen Z Bang Bu, kekurangan Gen Z gitu.
Nanti yang akan kita sampaikan di sana itu adalah terkait tentang Sasuka ini bagaimana sistemnya, sustainability-nya, bagaimana penerapan teknologi AI di dalam sistem. Nanti kita sudah sampaikan juga, kita sudah bentuk materi bahwa AI yang ada yang kita terapkan itu tidak hanya di core system atau di sistem manajemen, tidak hanya di manajemen. Kita sampai juga ke sistem point of sales-nya. Gitu. Jadi anggota bisa membayar dengan wajah, dengan sidik jari gitu. Kalau dengan wajah itu saya jadi ingat kalau mau naik kereta api itu kan. Face recognition ya, betul. gitu. Kemudian karena konsepnya itu tuh koperasi masih banyak yang manual ya Bu ya. Iya. Koperasi itu jadi challenge-nya kita bahwa koperasi itu masih banyak yang manual, masih banyak yang pakai kertas, pakai belum buku, modern. belum modern. Makanya tadi ada istilah harus modern ya Bu ya. Betul, pakai buku ini kita juga baru dapat mitra dari daerah Jawa Tengah ini koperasinya murni pakai menggunakan buku. Jadi kiri kanan meja itu buku besar-besar gitu, tebal-tebal. Dan saat ini mau menggunakan sistem kita, akhirnya kita sarankan untuk dimasukkan dulu, di-input dulu di Excel, nanti baru kita pindahkan ke sistem. Karena itu semuanya buku semua begitu. Nah, ini jadi PR sebenarnya. Buku folio gede-gede. Betul, gitu ya. buku folio yang buku tebal-tebal batik. itu, Buku buku batik. batik itu. Nah, ini PR sebenarnya PR pemerintah, PR para teknologi provider bahwa koperasi itu masih banyak sekali yang manual prosesnya gitu. Manual. Nah, Sasuka memberikan solusi kolaborasi dengan koperasi ini untuk bagaimana mendigitalisasi koperasi. Karena sebenarnya koperasi saat ini harus ready, wajib malah Pak ya, wajib ready to transformasi, harus bertransformasi. Kalau enggak akan kesulitan. Kalau anggota masih 10 orang is oke lah Pak ya, pakai buku gitu ya, pakai Excel segala macam gitu. Tapi kalau sudah anggota di atas 100, 1000 lumayan keteteran gitu Pak ya. Saya mau balik ke Bu Tuti nih, jadi pengen tahu Bu Tuti di Jogja itu kan Bu Tuti yang mendampingi ya. Sebenarnya koperasi di Jogja itu berapa banyak Bu? Ada 2000-an lebih ya, 2000-an lebih ya. 2000-an lebih. Yang binaan kita itu 347, yang binaan provinsialnya anggotanya itu lintas kabupaten kota. Oh gitu, Nah itu ya tadi itu banyak yang masih banyak yang manual. Modernnya tuh pakai Excel gitu ya. Kayak gitu. Nah ini kan kita harus mendigitalisasi. Itu salah satu program kita juga digitalisasi koperasi program gitu. dari dinas. Iya. Sehingga memang ini saya tadi nanti kami fasilitasi deh dari dinas koperasi untuk mempertemukan dengan Gensi. Ini membantu kami sebetulnya ini. Saya dapat teman nih satu. Dari sini dapat teman satu untuk ini PR besar ini digitalisasi koperasi ini. Kalau selama ini yang sudah Bu Tuti atau dinas lakukan untuk membangun digitalisasi koperasi di DIY seperti apa itu? Ya biasanya kami mengundang provider ya, pengembang aplikasi, bagaimana mereka memfasilitasi. Jadi kami hanya sebatas untuk kamu harus pindah digital, manajemennya nggak boleh nih pakai Excel, pakai ini manual, apalagi tulis tangan nggak boleh, harus pindah yang semurah mungkin mana yang bisa. Ini kami pertemukan yang sederhana dulu gitu ya. Betul. Nah yang koperasi besar yang belum ini kami undang yang agak besar juga, yang fasilitasinya besar juga gitu ya. Kemudian ini saya kan pernah mengundang ini ya dari provider gitu, kemudian mereka menggunakan digitalisasi, terus saya jadi anggota. Untuk apa? Untuk ngecek profesionalnya mereka gitu loh. Ternyata setelah saya nabung, loh kok ya agak cerewet juga aja. Kok saldo saya belum diupdate ini. Sampai hari berikutnya kok belum update. Ini saya ternyata tidak sekedar pasang aplikasi saja, tetapi harus mendidik pengurusnya atau pengelolanya. Itu jadi PR kita juga. Pengelolanya. Saya ini kok sehari belum gitu ya. Terus saya telepon, saldo saya kok nggak nambah. Oh ya Bu, ini. Nah itu profesionalismenya itu. Jadi kayak gini ya Bu, tidak hanya sekedar pindah
dari yang tadi manual buku terus pakai aplikasi gitu ya Bu. Tapi ternyata ada proses yang dilewatin, ada prosesnya. Harus ini mereka siap, pengelola itu siap untuk ini. Dan gitu. itu menjadi challenge serta opportunity kalau kita bisa lihat gitu. Karena itu Bu Sasuka, kita mau membentuk tim. Nah ini kita tadi butuh Gen Z banget ini, kita butuh anak-anak Gen Z. Kita mau membentuk tim, terutama anak-anak Gen Z yang mudah untuk menangkap sistem digitalisasi dan bisa meneruskan lagi ke para pengurus-pengurus koperasi ini. Sebenarnya anak muda itu cepet banget kok belajar itu. Jadi peluang kerja itu sangat besar sebenarnya Pak ya gitu. Cuman memang belum banyak yang mengetahui anak-anak Gen Z tentang koperasi, medianya mungkin belum banyak yang mencukupi pengetahuan anak-anak Gen Z tentang koperasi. Dan PR untuk digitalisasi koperasi modern itu adalah bukan hanya sistem atau bukan hanya aplikasinya, tapi bagaimana human-nya tadi. Jadi aplikasi, digitalisasi, transformasi itu hanya menjadi sebuah ide kalau tanpa implementasi ya Bu ya tadi. Nah, proses implementasi ini yang menjadi PR besar kita sebagai teknologi provider maupun dinas semua itu, untuk bagaimana koperasi ini bisa bertransformasi untuk mengimplementasikan sistem-sistem tadi. Kalau sudah bisa implementasi, mereka akan bisa adaptasi. Setelah saya adaptasi, mereka menggunakan sistem, nanti akan bisa kolaborasi dengan koperasi-koperasi yang lain. PR-nya masih banyak. Banyak. Saya habis podcastnya, aduh PR. Jadi kayak diingetin ya Bu ya, masih ada punya PR gitu. Iya. Nah kalau Bu Tuti, harapannya ini ke depannya seperti apa sih supaya digitalisasi, transformasi dari manual tadi ke digitalisasi, lalu supaya branding koperasi modern ini supaya tetap akhirnya bisa dipahami oleh anak-anak muda. Nah ini harapannya Bu Tuti ke depannya seperti apa Bu? Ini kami akan terus mengenalkan terutama di anak muda dulu gitu ya. Di anak muda dulu ini saya mendapatkan teman gitu ya, untuk bagaimana supaya anak muda itu terlibat. Kalau dengan insan koperasi yang sekarang ini non sewu itu kan banyak sekali yang untuk bertransformasi itu sulit diajak ke situ gitu ya ada, tapi sebagian besar ngene wae wis iso gitu kan. Jadi ini harapan kami yang pertama, step pertama mestinya kan mengajak anak muda. Nah anak muda itulah yang nanti dimasukkan ke koperasi mereka, masuk ke koperasi untuk supaya mengubah itu. Kalau kemudian untuk brandingnya itu kita ya gencar memberitakan lewat YouTube, lihat ini. Kami sekarang mendorong koperasi-koperasi harus punya Instagram. Itu yang luar biasa. Yang paling sederhana Instagram gitu. Itu yang paling sederhana untuk mempromosikan kegiatannya. Apa keunggulan dari koperasi itu, sehingga branding itu ya harus kita kerjakan bersama-sama, tidak bisa dari dinas saja. Itu yang butuh mitra-mitra. Iya, semua dari gerakan koperasi itu ya. Sudah ada yang ini membuat Instagram, terus followernya 2 sudah gitu loh. Nah ini kan ini yang memang harus terus dan harus terus lah itu yang dilakukan. Jadi ini seperti biasa, itu. PR-nya banyak ya Bu. Banyak. Tapi ya agak ayem, agak ada Nah, kalau dari Sasuka sendiri selama ini mencoba untuk membranding dirinya seperti apa sebenarnya? Lewat medianya apa yang digunakan untuk sampai biar semakin banyak dikenal kan, apalagi ini kan jualan aplikasi koperasi ya. Itu kan butuh istilahnya koperasi-koperasi yang lain pada kenal. Nah, itu apa yang sudah dilakukan Sasuka selama ini? Kalau yang kita lakukan terutama pasti media sosial ya pasti. Mungkin nanti rekan-rekan Gen Z bisa cek Instagram kita KJMP Sasuka gitu. KJMP Sasuka. Kemudian kita punya website juga di cnindonesia.com. Website juga ada lagi sasuka.online gitu. Kemudian juga punya YouTube yaitu sasuka.online juga, sama di CN Indonesia juga kita ada YouTube-nya. Namun untuk pengenalan untuk ke koperasi-koperasi tentunya hal yang paling penting itu adalah kolaborasi, kerjasama. Itu yang penting di koperasi itu. Karena kalau nggak ada kolaborasi, nggak ada kerjasama, itu bukan koperasi ya Bu ya namanya ya Bu ya gitu. Jadi
makin banyak kerjasamanya, makin banyak kolaborasinya, maka makin juga akan berkembang koperasi. Ini kalau saya wawancarai pemasar dari PT sama dari koperasi beda, Bu. Kami bisa sampai sore nih. Kalau dari koperasi itu kan cenderung selalu ngomong tentang kolaborasi. Iya, betul. Oke, nah, Kolaborasi. sobat koperasi, ini kita sudah banyak mengenal tentang koperasi modern. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Tuti juga tentang bagaimana mengembangkan koperasi, bahkan koperasi untuk Gen Z. Dan di sini sudah ada contohnya ini ya kan, dari koperasi Sasuka. Teman-teman bisa nanti ngulik koperasi Sasuka itu apa, KJMP Sasuka. Ya itu. Dan harapan kita semua nanti semakin banyak Gen Z ya Bu ya, untuk tampil mengelola koperasi di Indonesia, apalagi dari Jogja yang katanya kota pelajar itu ya kan. Semoga ini bincang-bincang kita yang sebentar ini bisa menginspirasi teman-teman sobat koperasi semuanya, dan nanti boleh langsung konsultasi ke Dinas Koperasi DIY untuk bagaimana membuka koperasi, bagaimana membangun koperasi. Bersedia ya Bu ya? Nah, siap. Anjir. Oke, terima kasih para sobat koperasi semuanya. Semoga ini acara hari ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak Arko. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Utri.